Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi bab 6 yang berjudul beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikut penjelasan. Apa itu beriman kepada Rasul? Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk ilahi. Iman kepada Rasul merupakan dasar penting, yaitu rukun iman yang keempat dalam ajaran Islam. Apa itu Rasul? Rasul adalah manusia pilihan yang menjadi teladan dan pembimbing umat menuju jalan kebenaran dan kebaikan. Apa perbedaan antara Rasul dan Nabi? Rasul menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya sebagai syariat baru. Nabi juga menerima wahyu, namun tidak diwajibkan menyampaikan kepada umat. Apa saja sifat wajib Rasul Allah SWT? Sifat wajib Rasul Allah SWT ada 5, yaitu A. Siddiq, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan, tidak pernah berdusta. B. Amanah, dapat dipercaya dalam segala hal, menjaga amanah Allah SWT. C. Tabligh, menyampaikan wahyu dengan sempurna tanpa mengurangi atau menambahi. D. Fathanah, cerdas, bijaksana, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. E. Masum, terjaga dari dosa besar dan kesalahan fatal dalam menyampaikan risalah. Siapa saja 25 Rasul yang wajib diketahui itu? A. Nabi Adam alaihi salam. B. Nabi Idris alaihi salam. C. Nabi Nuh alaihi salam. D. Nabi Hud alaihi salam. E. Nabi Saleh alaihi salam. F. Nabi Ibrahim alaihi salam. G. Nabi Ismail alaihi salam. H. Nabi Lut alaihi salam. I. Nabi Ishak alaihi salam. J. Nabi Yakub alaihi salam. K. Nabi Yusuf alaihi salam. L. Nabi Ayub alaihi salam. M. Nabi Zulkifli alaihi salam. N. Nabi Shu'aib alaihi salam. O. Nabi Musa alaihi salam. E. Nabi Harun alaihi salam. Q. Nabi Daud alaihi salam. R. Nabi Sulaiman alaihi salam. S. Nabi Ilyas alaihi salam. T. Nabi Ilyasa alaihi salam. U. Nabi Zakaria alaihi salam. W. Nabi Yahya alaihi salam. X. Nabi Isa alaihi salam. Y. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil Al-Quran tentang beriman kepada Rasul. Ada 2, yaitu Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 285. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari Rasul-Rasulnya. 2. Quran Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-36. Kami telah mengutuskan seseorang Rasul untuk setiap umat. Ayat-ayat ini menegaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk beriman kepada semua Rasul tanpa terkecuali, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja mukjizat para rasul? Mukjizat para rasul ada 4, yaitu A. Mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang berhubungan dengan peristiwa alam seperti terbelahnya Laut Merah dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. B. Mukjizat syaisiyah, yaitu mukjizat yang keluar dari tubuh seseorang rasul, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Nabi Muhammad SAW. C. Mukjizat salbiyah, yaitu mukjizat yang dapat menghilangkan kekuatan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, namun api yang membakarnya tidak mempan. D. Mukjizat akiliyah, yaitu mukjizat yang masuk akal atau rasional, yaitu Al-Quran. Bagaimana cara beriman kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 4, yaitu A. Mempercayai Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meneladani sifat para Rasul. C. Berdoa seperti Rasul. D. Mempercayai dan meyakini para Rasul. Apa saja ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul? Ada 4, yaitu A. Memiliki keimanan yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meyakini bahwa para Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Bersikap takwa yang berarti taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. D. Meneladani kehidupan para Rasul. Apa hal yang harus diperhatikan dalam imani para rasul? Ada 4, yaitu A. Meyakini risalah yang dibawa para rasul.
Iman kepada Rasul harus diawali dengan meyakini risalah para Rasul. Orang yang beriman tidak akan menentang adanya Rasul. B. Menjadikan Rasul sebagai teladan. Rasul merupakan pribadi-pribadi mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Semua perilaku Rasul memiliki hikmah yang tinggi dan contoh yang utama. Oleh karena itu, iman kepada Rasul harus ditunjukkan dengan meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Rasul sebagai contoh dan panutan. C. Tidak membedakan sikap terhadap Rasul. Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala diutus pada waktu dan umat yang berbeda. Akan tetapi, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia di dunia. Orang yang beriman tidak akan membedakan antara rasul yang satu dengan yang lain. Orang yang beriman akan meyakini bahwa semua rasul Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan rasul akhir zaman. D. Mengikuti ajarannya. Setiap rasul membawa syariat yang berbeda sesuai dengan keadaan saat itu. Saat ini, syariat yang berlaku hanya syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus mematuhi syariat Rasulullah SAW tersebut. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala hendaknya dilakukan secara sempurna, disertai dengan kesediaan untuk mendengarkan seruan yang disampaikan, memikirkan, dan menanamkan dalam diri. Iman kepada Rasul menuntut seorang mukmin untuk selalu melaksanakan semua ajaran yang dibawanya. Apa saja contoh perilaku beriman kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala? Ada 6, yaitu A. Selalu menjaga tauhidnya dari segala bentuk kekafiran dan kesyirikan. B. Mampu menarik pelajaran-pelajaran penting dari kisah para nabi dan rasul. C. Hidup sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. D. Teguh memegang dan membela kebenaran. E. Sabar dalam menerima cobaan. F. Mendakwahkan Islam dan menegakkan amar makruh nahi mungkar. Apa saja hikmah beriman kepada Rasul? Ada 5, yaitu A. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. B. Mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. C. Dapat mengetahui mana yang hak dan batil. D. Mengetahui tata cara bertauhid, beriman, dan beribadah yang benar. E. Memperoleh tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia akhirat.